halo semuanya. Ada Bu Rini ya. Para sahabat. Iya. Kabar sehat semuanya ya. Ya. Gak telat ya Pak Jos ya. Tadinya ada acara ya, acara makan malam ya sama. Saya tidak bisa balik awal Pak. Gak merasa rugi ya. Iya. Iya, katanya Pak Jos ada acara makan malam sama teman-temannya. Pak ini si Ibu Gebat masih di kampung katanya ya. Jadi belum bisa bergabung dengan kita ya. Kemarin habis doa saya pikir nama siapa ya yang sebelum sebutin ya. Setelah beberapa jam, oh iya si Ibu Gebat, saya lupa sebutin namanya. Oke, ada yang Ibu Idam ya kalau nggak salah yang Singari ya. Iya. Ya. Berharap nggak ada gangguan internet ya. Siapa lagi selain Ibu Idam? Ini pertama. Oke. Iya, dua-duanya belum bergabung. Oke. Oh ya, itu yang saya kemarin bilang. Nah, kalau misalnya ada halangan, nah seperti mereka berharap mereka segera menyusul ya. Yang lain bisa gantikan gitu ya. Yang tahu lagunya nanti di unmute saja. Jadi menggantikan mereka gitu ya. Lagunya udah nggak asing. Yang kedua itu malah belum lama kita nyanyikan ya. Ya coba kita mulai latihan lagunya. Tuhan Engkau mengenalku sebelum ku ada. Jemarimu, benar ya lagunya? Iya. Yang menenunku serupa gambaran. Sebelum ku mengenalmu,
biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ya, untuk ada Pak Josa juga, Bu Reni ya. Bu Reni juga ya, kalau tahu lagunya. Yang lain juga kita sama-sama menyanyikannya ya. Ya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebaikan hati-Mu. Terima kasih banyak untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau setia dan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami harus sadari bahwa keberadaan kami hari ini adalah bukti daripada kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Biar setiap hari ya Tuhan kami semakin mengenal Engkau, semakin dewasa dalam kerohanian ya Tuhan, semakin mengerti kehendak-Mu, semakin mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan ya Tuhan pertemuan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jaringan internet yang jelas ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk listrik. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau datang beribadah kepada Engkau pada malam hari ini. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau di akhir zaman ini ya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh seperti firman-Mu berkata, kalau kami terus mendekat kepada Engkau, maka Engkau akan mendekat kepada kami ya Tuhan. Kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Kami mau ucap syukur kalau Engkau pertahankan setiap kami pada malam hari ini. Sungguh bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa. Kami hanya punya kemauan, hanya punya kerinduan. Tetapi kalau kami bisa tegak sampai malam hari ini, berdiri dengan iman sampai pada malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau memuji-muji Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Engkau menjumpai kami, mendatangi setiap orang di tempat di mana kami masing-masing berada. Dan biar setiap kami Tuhan merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan pada malam hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Engkau yang kami rindukan pada malam hari ini Tuhan, supaya kami semakin mengerti detak jantung-Mu ya Tuhan, semakin kami terkoneksi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir dari pertemuan doa ini ya Tuhan. Kau yang mengambil alih jaringan internet, Kau yang mengambil alih Tuhan jaringan internet ya Tuhan, listrik dan juga cuaca ya Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk siasat daripada penguasa-penguasa saudara yang berusaha untuk mengganggu jalannya pertemuan doa ini, apapun bentuknya. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Ayo kita masing-masing siapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita fokus menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
selama ini kau berganti aku ini semua dosaku ku lepas kehendakku
menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Benar ya Tuhan, kalau kami sudah menyadari betul bahwa karena keselamatan yang daripada-Mu lah hidup kami berarti. Kalau kami sungguh menyadari Tuhan, kami merenungkan bahwa sebetulnya hidup kami ini sia-sia tanpa Engkau. Dan kalau Engkau sudah selamatkan kami dengan pengorbanan yang mahal, sudah sepatutnya ya Tuhan kami hidup hanya untuk Engkau, hidup untuk kehendak-Mu ya Tuhan, menghamba hanya kepada-Mu. Sekalipun sesungguhnya ya Tuhan, perhambaan itu bukanlah sesuatu yang memberatkan, tetapi kuk yang Kau berikan kepada kami adalah ringan, dan kami akan mendapatkan kelegaan ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan semakin hari semakin berkomitmen di akhir zaman ini, di sisa waktu yang ada ya Tuhan, semakin hari semakin berkomitmen untuk hidup hanya bagi Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa bukan kami lagi yang hidup seperti firman-Mu katakan, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami, di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami. Setiap hari kami menunjukkan Yesus yang hidup di dalam kami. Kami tidak lagi hidup dalam kebiasaan berdosa. Kami tidak lagi membuat permusuhan dengan Tuhan, tetapi ya Tuhan hidup berdamai dengan Kristus dan menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan setiap hati kami di akhir zaman ini. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku mau memuliakan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, dan kami mengasihi Engkau untuk apa yang Engkau telah berbuat dalam kehidupan kami. Kami mau menaati Engkau karena kami tahu itu baik bagi diri kami, bukan baik bagi Tuhan. Ketika kami taat melakukan firman-Mu, semua untuk kebaikan kami, untuk keselamatan jiwa kami, dan hanya kami yang diuntungkan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami, yang sudah memberikan hidupnya untuk kami ya Tuhan. Dan Engkau mengingini keselamatan kami, Engkau menginginkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada taranya. Terima kasih untuk hadirat-Mu, dan kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk doa-doa kami nanti, dan juga apa yang kami mau dengarkan. Berdoa supaya Roh Kudus yang ambil alih seluruhnya ya Tuhan. Hanya isi hati Tuhan yang boleh dibicarakan di dalam pertemuan doa ini.
melihat isi hatimu. Urapi ya Tuhan, dan biar kuasa mengalir. Dan aku berdoa supaya setiap hati ya Tuhan menangkap, mendengar, bukan saja mendengar dengan telinga jasmani kami, tetapi mendengar sampai ke hati kami, supaya kami mengerti isi hatimu di akhir zaman ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita doa, seperti biasa ya, saya mau sampaikan ada beberapa hal yang memberkati hidup saya. Yang pertama tentang pesan Brandon ya. Bagi para sahabat yang mengikuti videonya gitu ya. Lagi-lagi saya katakan bahwa kita sangat bersyukur bahwa kita dipertemukan dengan kalau dengarkan kesaksiannya mereka, bagaimana ada hamba Tuhan yang menubuatkan Brandon, dia akan menjadi suara nabi buat nabi. Berarti benar-benar di atasnya nabi gitu ya. Dan memang sudah tidak diragukan lagi apa yang didapatkan, itu sungguh dari Tuhan ya. Selain saya tahu dia dari Tuhan, tetapi juga ketajamannya juga akurat ya, karena memang dia apinya itu betul-betul menyala gitu ya. Yang terbaru kan tentang Elon Musk yang kemudian sekarang tidak lagi di pemerintahan ya. Ini lagi-lagi saya katakan, bicara Amerika bukan berarti bukan berarti dia hanya ngomongin Amerika toh, tapi ada hubungannya dengan kebangunan rohani, juga tentang kedatangan Tuhan gitu ya. Dan dia tidak katakan itu pada saat video terakhir, dan dia juga putar bahkan tahun 2024 ya, dia sudah dapatkan bahwa ada tikus di White House gitu ya, di Gedung Putih. Nah, dan itu terbukti ya. Ada beberapa yang didapatkan dari Tuhan dan terjadi dalam 24 jam, seperti yang tempoh hari saya katakan tentang Trump nanti dalam waktu cepat akan adakan tanda tangan perjanjian mineral, dan itu terjadi. Dan kemudian juga tentang AI yang kemarin saya katakan, itu juga sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Nah, yang ini adalah tahun 2024 tentang Elon Musk ya, dan itu sekarang baru 2025 loh. Kebanyakan orang itu cenderung pengennya cepat, mana penggenapannya. Tapi kan semua kan di waktunya Tuhan gitu ya. Nah, relasinya saya harus singgung tentang Elon Musk, sementara kita juga nggak ada kepentingan dengan itu. Nah, saya hanya mau katakan pada kita, demikian juga apa yang didapatkan dengan apa yang akan terjadi di 2027 ya. Dan kalau kita lagi-lagi punya persekutuan yang kurang lebih sama mengikuti cara hidupnya, kita juga, Tuhan tuh nggak pelit-pelit amat, karena Tuhan itu tidak pernah membedakan orang. Tuhan tidak pernah membedakan orang, bangsa mana, dia tidak bedakan. Tuhan cuma lihat kita punya hati gitu ya. Nah, bahwa tahun 2027 dia sudah diperlihatkan bahwa akan ada banyak, itu di tempat dia berada itu akan menjadi kuburan massal karena pandemi wabah yang akan datang. Dan itu ketika didapatkan bahwa Tuhan bilang bahwa akan ada yang tidak bisa hilang sekalipun ya. Ada beberapa yang didoakan, sekalipun didoakan itu nggak bisa ditunda, karena tujuannya adalah untuk membangunkan gereja Tuhan. Nah, apa yang saya mau katakan, yang pertama dari pesan Brandon adalah, selain tadi saya bilang bersyukur ya,
saya juga hari-harinya ya seperti yang saya katakan di waktu yang lalu, associate yourself, um, uh, bergaul ya, bertemanlah dengan orang-orang yang luar biasa supaya transfer spiritnya gitu ya. Nah, saya juga merasa bahwa kehadiran kehadiran dia di dalam kerohanian saya itu berpengaruh banyak. Kemarin saya berpikir gini ya, dan mengerti ya, kenapa ya kok orang-orang beberapa dan lebih banyak di Amerika, saya tidak katakan di Asia itu nggak ada orang luar biasa ya, seperti yang hijau juga kan orang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi yang saya lihat ya, karakternya orang Amerika itu, saya baik salah satunya Brandon, tapi juga orang-orang di waktu yang lalu ya, mereka itu punya keteguhan iman yang dahsyat, yang kuat, yang kokoh sama Tuhan. Seolah-olah dalam tanda kutip ya, Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan mereka banget gitu ya. Bukan punya Israel, tapi benar-benar Tuhannya Amerika gitu ya. Nah, itu ditujukan oleh sikap yang teguh percaya kepada Tuhan. Nah, mereka itu sangat berapi-api, seperti yang saya sudah sering sebutkan namanya, Apostle Catherine Kidd juga begitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya keteguhan hati. Kalau kita lihat ke kisah Alkitab yaitu tentang Yosua dan Kaleb, itu kan dipuji oleh Tuhan. Itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa bukan berarti di Asia enggak ada orang seperti itu yang hebat juga, tapi ada sebuah karakter yang mereka itu, kalau Brandon suka istilahkan itu crowbar, itu seperti linggis, punya pendirian yang teguh, yang kuat, yang sekalipun belum terjadi aku tetap percaya, aku nggak mau berubah gitu ya. Nah, itu yang salah satu yang menurut saya kita perlu teladani, dan itu yang membuat orang-orang yang luar biasa yang kita lihat di muka bumi adalah Tuhan pakai luar biasa, karena mereka punya keteguhan hati yang tidak mudah digoyahkan. Mereka punya iman yang tangguh, dan mereka punya, ya pastinya mereka kesungguhan hati ya, termasuk juga Bu Suset ya. Dari kesaksiannya, nanti kalau ada waktu disaksikan video itu. Tadi saya dengerin videonya itu sambil saya jogging gitu ya. Betul-betul saya rasakan apinya ya. Ibu ini juga kan sangat teguh di dalam pendirinya dalam mengikut Tuhan gitu ya. Orang-orang yang menjaga apinya. Tidak ada yang salah dengan zaman, apalagi dengan Tuhan, gak ada yang salah. Tapi kenapa kemudian hari-hari ini banyak orang yang menjadi lemah itu tidak pernah salah dengan zamannya, tidak ada, apalagi dengan Tuhannya. Nah, permasalahannya adalah di diri manusia itu sendiri. Nah, itu yang kita harus teladani. Itu kenapa saya katakan pada kita, kalau tidak ada permasalahan koneksi dengan internet dan punya waktu, itu yang selalu saya katakan bahwa ikuti mereka supaya ada transfer spirit dari orang yang menyala-nyala supaya transfer pada kita. Lama-lama pergaulan itu kan mempengaruhi kita. Kita mungkin nggak terasa dalam satu hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti karakter positif yang tangguh dari orang ini akan masuk ke dalam diri kita, supaya kita juga, yang saya katakan tadi, punya, dan itu terus bangun dalam diri saya mau teguh di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun belum terjadi, saya nggak mau bergeser, saya mau tetap teguh pegang janji Tuhan. Itu kan orang-orang itu, kalau kita lihat, mereka benar-benar lay hold ya, benar-benar pegang teguh firman Tuhan ya, benar-benar berpegang teguh dengan firman Tuhan sekalipun belum terjadi. Mereka berpegang teguh, itu yang membuat Tuhan tuh nggak tahan untuk menggerakkan hatinya, kuasanya di dalam diri seseorang ya. Kemudian juga saya hubungkan dengan pesan dari Bu Suset ya.
apa yang dikatakan sesuai dengan judul itu, bangkitkan lagi apinya. Bangkitkan lagi apinya, itu yang terjadi. Makanya tadi saya katakan gak ada salahnya dengan zaman, apalagi dengan Tuhan, gak ada yang salah. Kita memang sedang memasuki persiapan untuk pengangkatan gitu ya. Nah, tetapi ada si jahat tidak tinggal diam karena dia tahu waktunya ya. Bu Susiat juga bilang ya. Jadi bukan cuma Brandon, tapi orang-orang yang punya kualitas yang hubungan yang sama dengan Tuhan itu juga dapatkan ya. Bu Susi juga bilang ketika dia ke Israel, setelah dia lihat keadaan di Israel, semuanya udah siap untuk membangun bait suci ketiga ya. Lembu merah itu sudah ada, bahkan dia juga tahu ya, dia juga tentunya update ya bagaimana Trump akan membantu Israel untuk mewujudkan pembangunan bait suci ketiga, dan itu kan ada di dalam firman Tuhan ya. Kita harus peka. Nah, kalau itu sudah terjadi ya, zaman antikris sudah di depan mata gitu ya. Nah, itu berarti kita yang percaya bahwa Tuhan itu akan spare dulu, menyelamatkan dulu, benar-benar amankan dulu miliknya, tidak akan pernah masuk ke dalam masa murka Tuhan, karena murka itu tidak ditentukan bagi orang benar. Murka itu tidak ditentukan bagi anak-anaknya. Sama seperti dulu pola yang dilakukan ketika di Mesir. Orang Israel itu ya, jadi seperti di dua dunia. Di Mesir gelap, tapi di Israel itu terang. Di Mesir itu di Goshen maksudnya ya, di mana Mesir ada banyak tulah, tapi tidak satupun menimpa umat Tuhan ya, bangsa Israel. Nah, itu akan selalu pola yang sama gitu ya. Nah, betapa kita dekatnya pada kedatangan Tuhan itu. Kalau saya sebenarnya pengen ngomong ini, tapi biar saya punya motivasi supaya menjadi teladan. Itu yang terus saya mau hidupi setiap hari. Saya mau bergaul lebih akrab lagi dengan Roh Kudus, dan saya melihat bagaimana saya punya kepekaan itu bahkan di dalam detail yang sangat sederhana ya. Roh Kudus berkarya, dan saya mulai peka sekali, semakin peka terhadap suara Roh Kudus yang ada di dalam. Beda ketika dulu, saya punya ide untuk saya punya hikmat sendiri, misalnya lakukan apa gitu ya. Nah, ini jelas sekali ada intervensi dari satu sosok, satu pribadi yang saya sudah biasakan, dan saya harapkan adalah ngobrol sama Roh Kudus, dan dia betul-betul nyata bahkan di dalam setiap detail yang paling kecil. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Brandon, Tuhan katakan pada dia, saya itu bahkan Tuhan itu mau ingin terlibat bahkan di hal-hal yang sepele pun ya. Kemarin ketika saya renungkan firman ya, kalau Tuhan sudah berkenan sama seseorang, musuhnya aja diperdamaikan. Saya pikir gini, apa sih kalau udah musuh misalnya, ya udah biarin aja dia jalan sendiri ya, kita jalan sendiri, yang penting jangan diganggu misalnya gitu ya. Tapi musuh yang tidak, maksudnya itu ya kita bermusuhan dengan seseorang, kemudian ya masing-masing urus sendiri. Tapi untuk hal seperti itu pun Tuhan mau perdamaikan, saking Tuhan itu berkenan sama seseorang. Artinya apa? Kalau itu saja, itu kan faktor luar ya, urusan lingkaran keberapa musuh kita, bukan orang-orang terdekat kita, bukan bisnis kita, bukan urusan kita. Artinya apa? Kalau yang sono-sono aja Tuhan mau peduli, apalagi tentang kehidupan kita. Saya terus katakan, saya itu nggak percaya loh kalau orang yang sudah mengabdikan diri, ini sama seperti kesaksian oleh Bu Susiat ya, datang ke Indonesia cuma bawa $100 dan mempersembahkan hidupnya di altar Tuhan, di hadapan Tuhan gitu ya. Dan apa yang terjadi? Nanti lihat kesaksiannya bagaimana lewat hidupnya. Ratusan ribu di Papua itu dijangkau oleh pelayanan Bu Susiat ya. Dan saya pikir
selama ini ya Bu Suset itu kebanyakan cuma di Papua doang. Ternyata ya dari kesaksiannya baru dari Ohio, baru dari berbagai negara gitu ya. Nah, Tuhan pasti hanya satu yang itu terus saya mau tanamkan dalam diri saya gitu ya. Tuhan itu udah tebus kita gitu ya, udah memberikan nyawanya, dan dia sangat menginginkan kita. Tadi juga Brandon katakan, jangan pikir, Tuhan bicara sama dia, jangan pikir kalau misalnya si X dipakai kelihatannya lebih tinggi, tapi ketahuilah bahwa dia pemakaian itu bukan berarti membuat dia lebih bernilai, karena semua orang itu punya nilai yang istimewa. Kita itu seperti bagian-bagian puzzle ya, puzzle yang atau mungkin alat-alat musik, orkestra, simfoni, ataupun seperti yang kita katakan anggota tubuh. Nggak ada yang maksudnya itu tidak dibuat khusus. Nah, demikian juga dengan kita. Mungkin kalau kita lihat ya, oh ini dipakai luar biasa, ya pemakaiannya berbeda. Tapi maksudnya secara nilai, dia bukan berarti dia nilainya lebih tinggi di mata Tuhan. Semua kita itu bernilai. Artinya apa? Kalau kita mau memberikan hati kita sungguh-sungguh, percaya, hidup sesuai dengan firman-Nya, itu pasti janjinya, penyertaan itu pasti ada. Kita tinggal terus membangun diri kita. Aku mau hidup di dalam iman. Aku mau hidup di dalam iman. Dan perkataan firman Tuhan itu supaya terus timbul iman. Karena Tuhan tertarik dengan iman. Ya, dulu kan ketika Yesus di bumi ini ada beberapa tempat, ada beberapa kondisi dia nggak bisa lakukan mujizat ya. Karena apa? Tidak ditemukan iman di sana. Jadi iman itu kemarin juga saya renungkan. Orang benar itu hidup karena iman. Artinya apa? Tidak semata-mata kita hidup karena uang, karena usaha, karena pekerjaan, karena materi. Bukan berarti itu semua nggak penting, tetapi artinya adalah bahwa iman itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita hidup benar menjadi alat kemuliaannya, kita hidup benar di hadapannya. Ya, Apostle Catherine Kidd juga begitu katakan bahwa just be childlike. Jadilah seperti anak kecil yang punya iman kepada bapaknya. Ya, jangan dibuat ribet sama diri kita, sama pemikiran kita, apalagi dengan agama gitu ya. Tuhan itu benar-benar ingin memperhatikan seluruh kehidupan kita. Kita hanya terus mau percaya, kita mau hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan ambil alih semuanya. Kesaksian Bu Suset juga luar biasa. Datang, benar dia bukan dengan keluarga, dia sendiri kan dalam kesaksiannya, dia tinggalkan semuanya, termasuk calon suaminya dulu, dia mau menyerahkan dirinya untuk misi datang ke Indonesia. Dia bilang, saya bukan orang Jerman lagi, tapi orang Papua, kata dia. Karena memang dia sudah, kalau nggak salah 30 atau 40 tahun dia sudah di Indonesia gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini kita perlu teladani. Orang-orang yang punya keteguhan hati dalam Tuhan. Kalau kita dengan segala kapasitas kita mau katakan, Tuhan, aku mau dipakai di akhir zaman ini, mau hidup benar. Itu kita mau terus percaya bahwa Tuhan juga akan take good care, memelihara, merawat seluruh kehidupan kita, gitu ya. Nah, juga tentang, saya udah singgung tentang akhir zaman ya. Jangan seperti kebanyakan orang ya. Brandon katakan kayak gini ya, selalu dikatakan kayak gini. Juga saya udah katakan lama, ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk dengar Injil, dan mereka sudah lagi tidak di bumi ini, udah lewat, dan kemungkinan besar mereka di neraka. Karena apa? Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Dan dikatakan seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang sebetulnya dengarkan ini. Makanya istilah saya kan, ada orang dengar sampai di telinga, tapi nggak dengar sampai hati. Nah, tetapi kemudian tidak siap. Karena apa? Tidak benar-benar mau mendengar. Ya, makanya kan Yesus bilang, take heed the way you hear.
perhatikan cara kamu mendengar. Nah, di antara kita juga ada yang seperti itu. Makanya saya bilang mungkin kelihatannya sederhana, tapi harus benar-benar sadari loh, kalau kita masih ada di tempat ini, ya, kalau kita masih ada di tempat ini, itu sebetulnya adalah karena memang Tuhan menopang kita sampai pada detik ini. Nah, saya lagi ke Bu Suset ya, ketika disampaikan pesan-pesan kenabian ke jemaat itu, dikatakan begini, bahwa sekarang begini, makanya kan saya bilang di waktu yang lalu, kita tujuan pertemuan doa ini bukan cuma untuk kita saling doain saja. Nah, itu yang ditegur oleh Bu Suset. Kalau kan salah satu yang dulu ya, Betani itu kan salah satu penyembahan yang ngalir ya, dan dia puji juga Indonesia itu adalah salah satu satu-satunya kalau menurut Bu Suset dari negara-negara yang dia datanginya yang suka menyembah Tuhan gitu ya. Nah, tapi jangan cuma ke gereja kemudian hanya untuk memuaskan diri sendiri. Jangan menjadi complacent, jangan menjadi nyaman dengan diri sendiri. Bagaimana yang di luar sana? Kan itu juga yang dikatakan oleh Brandon, ada juga beberapa yang saya saksikan gitu ya. Bagaimana kita kemudian di akhir zaman ini mengambil peran. Kemarin minggu inilah saya pikir gini, Tuhan, apa sih urgensinya saya pertahankan pelayanan ini gitu ya. Maksudnya mereka juga sudah berjemaah di gereja lokal masing-masing, mereka makan makanan rohani di sana gitu ya. Bukan saya nggak mau melayani Tuhan, tapi maksud saya adalah apa sih urgensinya ini, dan lewat orang-orang seperti Brandon dikatakan kayak gini. Brandon kan melayani dengan panggilannya yang luar biasa di media sosial ya, kemudian dia gak bergabung, maksudnya itu secara pengerja yang official di gereja tertentu. Nah, dikatakan dengan saya ketika saya bertanya seperti itu ya, apa sih urgensinya ini, maksudnya mereka juga udah gereja masing-masing gitu ya. Nah, dia bilang kayak gini, bahwa saya tahu ada banyak gereja yang tertidur, dan kamu, dia bilang, banyak pada ke gereja ke situ gitu ya. Dan misalnya dia di gereja A, tapi di situ nggak ada api, tapi dia tetap di gereja di situ. Nah, nggak ada yang membangkitkan. Mungkin dia karena keterbatasan apa, misalnya kayak kita di daerah kita ya, kita mau mungkin misalnya kan saya sarankan cari gereja yang penuh api, tapi dia nggak punya akses misalnya. Nah, akhirnya dia berada di gereja yang sama, tapi di situ nggak ada api, nggak ada semangat, nggak ada dorongan yang membuat dia berkobar-kobar buat Tuhan. Nah, Tuhan pakai orang-orang, dan itu kerinduan saya. Tuhan, kiranya menjadi bagian daripada the new David itu, menjadi Daud yang baru itu. Saya udah letakkan hidup saya Tuhan, supaya in the last days, di akhir zaman ini, hari-hari terakhir ini, Tuhan pakai hidup saya. Nah, apa yang unik yang saya mau perlengkapi untuk kita semuanya adalah yang kurang lebih sama yang dikatakan oleh Brandon. Nah, kita memang seperti saya di GMS ada beberapa sahabat di sini gitu ya. Saya kan tahu gereja itu, saya tahu warnanya seperti apa. Nah, mungkin beberapa kita adalah di gereja yang berbeda, ya saya nggak tahu apinya, saya nggak tahu apinya. Nah, tempoh hari kan ada Bu Gebat, ketika dia bilang saya itu tetap berpuasa waktu hubungin tim admin, tapi nggak tentu waktunya, tergantung keadaan pekerjaan gitu ya. Saya bilang ini karena saya takut saya dikeluarkan oleh Pak Atta dari grup karena saya bertumbuh di sini gitu ya. Nah, kemarin juga Bu Reni minta jadwal mau supaya bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian juga ada di penjangkauan yang sempat keluar ya, Bu Walinang, kemudian dihubungi lagi ke Bu Walinang mau digabungkan lagi karena dia pikir dulu nggak berguna grup itu, ternyata merasa kehilangan dan minta digabungkan lagi gitu ya. Dan termasuk juga beberapa waktu yang lalu ya termasuk kita ya, ini kan nggak selalu karena mereka yang maksudnya itu kalau kita kan udah, maksudnya ngerti ya, kalau kita kan udah di sini ya, maksudnya itu kayak
kita nggak ada halangan jadwal seperti Bu Reni tadinya, terus kemudian nggak ada masalah keluar masuk kayak yang di penjangkauan atau seperti Bu Gebat gitu ya. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa kenapa harus bertahan di sini adalah paling tidak ini tuh memperlengkapi orang-orang yang memang menghauskannya. Karena kalau udah mati rohani juga mau ditaruh di sini pun dia nggak akan nikmati. Kita bisa lihat tidak akan menikmati. Nah, saya pikir Tuhan, kenapa ini urgensinya dipertahankan itu apa ya? Maksudnya bukan saya kayak tawar-menawar sama Tuhan, saya buat mengerti walaupun sebetulnya saya udah paham sesuatu juga. Nah, lewat itu branding katakan saya itu memperlengkapi, dan itu hati saya melengkapi orang yang mungkin ya seperti yang saya katakan kan di GMS itu, karena memang Tuhan benar-benar taruh gereja ini menjadi fokusnya penjangkauan jiwa-jiwa, jadi nggak terlalu intens namanya itu mengingatkan tentang akhir zaman. Nah, sementara saya itu yang benar-benar lebih klop dengan Brandon, dan itu juga pesannya Tuhan Yesus bilang kau harus terus suarakan tentang kedatangannya. Kayak tadi juga dikatakan bahwa the alarm is about to go off. Ya, alarm itu udah mau berbunyi. Tuhan sudah mau datang. Nah, di GMS karena mereka fokus pengajaran juga penjangkauan, ini nggak terlalu disinggung. Nah, makanya saya bilang ini benar-benar menjadi suara Brandon dipakai luar biasa. Kalau Tuhan percayakan seperti ini pun saya mau setia gitu ya. Makanya saya terus pertahankan untuk saya pikir bahwa sekalipun tidak seberapa jumlahnya, tapi kalau oleh pelayanan ini yang misalnya kita yang sudah punya ya kayak di GMS atau beberapa yang di gereja lokal yang lain yang berapi-api ditambahkan lagi, dan itu yang Roh Kudus katakan pada saya, pertahankan domba yang ada. Dan saya punya harapan, saya kaitkan lagi kepada pesan Bu Susan, kita ini di sini bukan hanya berkumpul. Bu Gebat panjang umur muncul dia tadi bukan cuma berkumpul untuk doa kita, tapi kerinduan hati saya adalah supaya kita juga mengambil tanggung jawab untuk Tuhan. Kemarin saya sampai haru gitu ya juga lagi lempar ke Catherine Ken. Kita itu dipanggil untuk terlibat dalam bisnis, father's business. Ya, anggap Tuhan itu punya perusahaan, namanya perusahaan jiwa-jiwa. Udah ada kantor-kantornya, semua fasilitas, sarana dan prasarana ada. Kalau kita benar-benar tahu kita anak, tanpa memikirkan berapa gaji yang harus dibayar, kita akan berjuang, memperhatikan, memberikan alokasi pikiran kita, bagaimana supaya perusahaan Bapak kita ini berjalan baik, bahkan pesat, terjaga, nggak ada yang dari kerusakan misalnya karyawan atau staf yang ada. Benar-benar sesederhana itu kita harus memandang proyek Tuhan jiwa-jiwa. Karena Tuhan, apa yang paling berharga di mata Tuhan adalah jiwa-jiwa. Itu yang paling Tuhan rindukan. Makanya sampai saya kan udah cerita kalau nggak salah kemarin, saya bilang Tuhan apalagi ya saya mau lakukan buat Engkau. Yang saya tahu terutama belakangan ini ya, ketika kemarin ya KKR Papua gitu ya, saya ngerti sesuatu. Salah satunya Bu Susan udah berdoa untuk kota itu, menjangkau kota itu. Yang saya tahu ketika saya baru bertobat dulu, salah satu yang menghanguskan saya adalah penyembahan, sesuatu yang gak pernah saya hidup di gereja lama. Nah, yang saya tahu bahwa saya seperti di station di sini untuk membangun tahta Tuhan. Saya nggak tahu apakah kebangunan rohani itu saya rindu Tuhan dipakai saya, tapi akan ada sebuah pasukan lagi yang satu tim untuk dalam tanda kutip mengobrak-abrik kota ini gitu ya, untuk kebangunan rohani. Tetapi paling tidak saya sudah lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, udah ditugaskan untuk membangun hadirat Tuhan di kota ini. Karena segala sesuatu, hubungkan lagi ke Bu Susan, itu dimulai dari doa.
ada orang-orang yang sudah bersyafaat untuk kota ini, dan saya lakukan. Nah, kemarin kan udah saya bilang rasanya. Saya jogging ya, saya bawa minyak urapan, saya bawa darah ya, sambil saya jogging, saya berdoa, saya bilang, Lord, I fervently intercede to every person. Tuhan, aku benar-benar sungguh-sungguh bersyafaat untuk jiwa-jiwa. I carry the glory of the Lord. Saya bawa kemuliaan Tuhan setiap tempat yang saya lewati ya Tuhan. Aku berdoa untuk kelepasan jiwa-jiwa. Kemarin ketika penyembahan, dan saya nggak salah. Let's see nanti seperti apa hasilnya. Tapi ketika penyembahan, Roh Kudus taruh dalam hati saya, sekarang waktu untuk mengikat. Jadi selama ini saya lepaskan jiwa-jiwa dari berbagai ikatan, dari apa segala macam, saya lepaskan jiwa-jiwa. Kemudian saya suara itu ketika penyembahan, hadirat Tuhan kuat sekali. Sekarang untuk mengikat. Jadi ikat orang kuatnya, karena orang kuatnya itu menahan mereka untuk datang pada Kristus. Dan itu saya kerjakan. Saya katakan, Tuhan, apalagi yang saya mau lakukan ya Tuhan, selain saya berdoa syafaat, membangun tatamu, saya setia dengan jumlah yang Tuhan percayakan, saya lakukan prayer walk, saya lakukan doa keliling. Nah, itu loh yang saya sampaikan pesan Bu Suset. Bagaimana kita akan menopang keselamatan jiwa orang lain kalau api kita itu pas-pasan. Nah, saya singgung lagi sesuatu yang sama ya, otak saya dengan otak yang orang-orang luar biasa ini. Makanya ya saya katakan, saat teduh itu boleh diikutin. Saya pun ikutin itu, tapi bukan yang utama. Nah, bolehlah kalau misalnya terlalu kayaknya susah untuk sendiri menerobos hadirat Tuhan, boleh bareng-bareng ikut saat teduh. Saya nggak menentangnya, tapi dikatakan oleh Bu Susan, dan itu keren banget. Siapa your real fellowship with the Lord, fellowship yang paling real dari dirimu dengan Tuhan adalah ketika engkau sendiri di rumah. Tidak ada lampu, nggak ada lampu sorot, nggak ada alat musik, dan kau cari Tuhan sendiri. Nah, makanya kan saya bilang kita boleh ikut saat teduh. Saya juga dengarkan itu, saya diberkati dengan hikmat yang luar biasa dari Pastor Philip. Tapi tidak benar berdoa itu yang saya katakan. Saya nggak nuduh, tapi Roh Kudus memberikan saya sebuah gift yang saya tahu the majority, kebanyakan daripada orang-orang Kristen yang ngikutin itu menganggap itu udah saat teduhnya pribadi. Salah. Nah, itu boleh kalau memang itu saya katakan tadi perlu bantuan, boleh. Dan diikutin lagi pun itu boleh, di double juga boleh. Misalnya kalau nggak salah jam 7 ya, jam 7 boleh double. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus cari sendiri, membangun hadirat Tuhan. Mulai itu yang saya tanamkan dalam diri saya, juga saya ajarkan. Berusaha itu namanya persekutuan pribadi. Dari sinilah pondasinya untuk kemudian bisa membangun komunikasi sama Roh Kudus. Karena udah terbiasa mencari Tuhan sendiri. Nah, jadi saya mau katakan pada kita, dan api seseorang itu semata-mata ditentukan oleh kekuatan doa pribadinya. Itu kan kelihatan. Jadi kalau kita lihat beberapa orang yang ada di kita di grup ya, baik yang sekarang ada di pertemuan doa MTRC, kenapa ini nggak sesuatu yang diminati? Karena memang doa pribadinya itu nggak jalan. Ya, dan itu memprihatinkan. Kita tetap berdoa untuk mereka, bagaimanapun Kristus sudah mati buat mereka gitu ya. Tapi kita yang di sini harus terus ditarik kapasitasnya. Jangan cuma kita berpikir ya, saya percaya yang ada di sini hampir semua kita sudah berpikir apa yang saya sampaikan. Kita tidak hanya berpikir, oh doa ini untuk saya. Tidak, tetapi kita mau benar-benar seperti di grooming ya, dipersiapkan untuk satu tugas supaya kita tergerak untuk ambil bagian. Karena itu Tuhan kasih waktu supaya kita bisa lakukan bagian kita untuk kerajaan Bapa yang saya tadi contohkan, sama seperti anggap perusahaan Bapa, perusahaan jiwa-jiwa. Kita mengambil bagian, paling tidak kita berdoa syafaat. Di tempat ini juga
dan juga doa-doa kita pribadi gitu ya. Dan saya perlu tambahkan di sini, saya tambahkan ini berharap ada yang memiliki kebutuhan ini dari orang yang menonton video kita gitu ya. Jadi dalam minggu ini juga Roh Kudus memberikan saya pengertian, selain daripada kekhawatiran, ketakutan yang membuat ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan dari pesan Brandon, Suzette dan juga hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya. Saya mau kasih tahu kepada kita gitu ya, supaya kita nanti berbelas kasihan kepada orang-orang yang kita udah tahu. Kita nggak perlu sebutkan namanya di sini karena beberapa mereka sudah kesaksian dulu, baik di Facebook group maupun di WA gitu ya. Selain ketakutan, kekhawatiran, itu kan tidak pernah membuat firman itu bertumbuh. Satu lagi yang dan saya doakan orang itu di doa pribadi saya gitu ya. Nah, ada hal-hal lagi yang membuat firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam hati orang. Ya, kita lihat kesaksian beberapa orang, kelihatannya selama ini baca firman ya sama kita, kemudian melayani seolah-olah sungguh-sungguh. Tapi kenapa hati mereka ya Tuhan? Saya kan bergumul sama mereka. Kenapa hati mereka tidak pernah bisa diubahkan sama seperti kebanyakan kita? Adalah karena ada beberapa dari antara mereka ya, beberapa bukan cuma satu, yang jelas-jelas kita lihat bagaimana mereka diperlakukan jahat oleh orang-orang terdekat mereka, keluarga mereka, dan mungkin tempat pekerjaan mereka yang pernah berhubungan sama mereka. Mereka dikatain yang jahat ya mungkin yang layak, yang pantas saya sebutkan di sini adalah kita dengar, kalau ingat mereka punya kesaksian keluarga, papa mama mereka gitu ya, atau tante mereka, orang terdekat mereka yang ngatain mereka pembawa sial lah gitu ya, kemudian mungkin secara fisik direndahkan gitu ya, atau mungkin kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya mau katakan begini, bukan kita nggak prihatin dengan apa yang mereka rasakan gitu ya, tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kalau orang tidak pernah bisa mengampuni ya, firman itu tidak akan pernah jatuh di tanah yang menyimpan kepahitan, menyimpan akar pahit yang tidak melepaskan pengampunan. Bahkan Tuhan katakan kamu jahat kalau kamu tidak melepaskan pengampunan. Nah, ketika saya berdoa untuk orang-orang itu ya, terutama orang-orang yang udah bertahun-tahun kan sama kita dan kita udah deket. Kalau dulu ada orang yang kayaknya puluhan tahun beberapa bulan saja kita nggak begitu dekat, nggak terlalu ingat malah saya. Tapi kalau udah bertahun-tahun saya terbeban gitu ya. Kenapa? Akhirnya ya itu, ada beberapa orang di antara mereka yang begitu kekehnya untuk tidak melepaskan pengampunan. Dan itu kalau di waktu yang lalu itu ya ada satu kesaksian, oh dulu saya dengan gembala lokal saya diperlakukan kayak gini-gini nah segala macam. Ya walaupun itu kesaksian diubahkan di TRC, tapi kalau akhirnya membawa kejelekan orang, saya juga tetap tidak maksudnya itu setuju gitu ya. Nah juga kalau ada juga orang-orang yang sangat dekat dengan kita dulu, ada saja momen dimana keluar kata-kata yang kelihatannya itu kata-kata yang kelihatannya itu datang dari sakit hati gitu ya. Nah itu yang membuat mereka itu sebetulnya firman itu terhimpit. Jadi kekecewaan, kepahitan, kemarahan itu benar-benar mengotori hati orang, sehingga firman yang murni, firman yang kudus itu nggak bisa berkembang. Nah, karena malam hari ini kita juga akan doakan mereka lagi, ya, terutama yang udah tahunan bersama dengan kita, gitu ya, supaya Tuhan berbelas kasihan buat mereka, Tuhan penuhi hati mereka, supaya mampu melepaskan pengampunan, supaya firman itu bisa bertumbuh. Nah, karena direndahkan, manusia itu kan butuh pengakuan, harga diri. Ada orang-orang seperti itu, karena begitu direndahkan gak bernilai. Jadi kalau haus sekali namanya pengakuan. Nah, saya prihatin begini, andaikan saja orang ini tahu bahwa Yesuslah yang paling tinggi mengasihi kita dengan nilai tertinggi, karena dia sudah memberikan nyawanya sebagai tebusan. Manusia lain sekalipun
memuji-muji kita, mengangkat kita, itu tidak akan pernah lebih baik dari Kristus. Ada orang-orang yang membuat saya itu sampai kemudian menjadi dalam tanda kutip bangga sekali sampai melakukan hal-hal yang di luar akal, gara-gara mungkin yaitu tadi dia merasa mendapatkan yang namanya perhatian atau pengakuan atau penghargaan gitu ya, dan akhirnya memberikan dirinya demi orang itu gitu ya. Jadi yang saya mau katakan itu betul-betul itu awalnya dari hati yang belum benar-benar tidak membersihkan hatinya itu dari ketidakmurnian tadi, entah kekecewaan, entah sakit hati, akar pahit, amarah, itu masih kesimpan, sehingga walaupun kita dapatkan makanan yang rohani yang sama, mereka tidak bertumbuh. Nah, jadi nanti ketika kita berdoa buat mereka, nanti juga saya pimpin sesi untuk ingat nama itu, supaya mereka supaya para sahabat tahu masalah hatinya di mana gitu ya. Itu karena hatinya itu pasti pahit, apalagi kalau dikatain disama-samain dengan hewan misalnya, itu sangat menyakitkan memang, tapi tidak lantas menjadi pembenaran untuk kita tidak mengampuni orang gitu ya. Dan juga ya, kita nggak boleh kecewa, entah kecewa sama siapapun, nggak bisa, karena itu akan mencemarkan hati kita ya. Nggak boleh yang namanya kecewa. Dan juga ada juga orang di antara kita yang kita lihat, loh kau udah dengarkan firman tapi kau kayaknya punya kepribadian ganda gitu ya. Nah, kecewa dengan sebetulnya kehidupan pribadinya dengan orang-orang yang dikasihinya, itu kecewa. Nah, itu juga adalah orang-orang yang sebetulnya belum mengalami pemulihan hati. Itu kenapa masih ada karakter yang beda ya, kehidupan ganda kayak gitu. Itu karena memang kecewa sama Tuhan. Ada juga bukan cuma satu, kecewa dengan suaminya, karena ke telinga saya ini pernah disampaikan, tapi di grup enggak gitu ya, disampaikan oleh seseorang. Nah, seseorang ini adalah teman dia curhat ya. Sebetulnya suaminya itu juga berlaku tidak baik, berlaku jahat sama dia ya, seperti mungkin selingkuh gitu ya. Saya berpikir bukan cuma dia yang pernah merasakan itu, bahkan orang-orang yang bersama dengan kita, ada juga orang-orang yang diperlakukan jahat sama suaminya, tapi kenapa bisa tetap berjalan di dalam Tuhan, bertumbuh? Karena apa? Dia putuskan untuk mengampuni, dia putuskan untuk mengasihi, dia putuskan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, jadi yang saya mau katakan itu adalah hati-hati, kualitas hati, tipe hati yang selama ini bertahun-tahun sama kita, tapi masih ada, kita bisa lihat ada kehidupan ganda, kemudian juga ada yang tetap menyimpan kekecewaan. Jadi kalau orang udah kecewa, apalagi sama Tuhan, pasti sama manusia juga kecewa, dan itu merusak semuanya ya. Nanti saya digerakkan untuk kita berdoa untuk mereka, dan juga satu yang nyata dari mereka itu betul-betul bukan satu sih, ada beberapa juga yang saya tahu bahwa mereka tidak punya teachable heart, tidak punya hati yang mau diajar ya, tidak punya hati yang mau diajar. Jadi ketika mereka ini, kalaupun mereka tonton ini, saya tidak sedang ngomongin mereka, tapi maksudnya saya juga punya kerinduan mereka sadar gitu ya, bahwa saya dulu katakan bahwa jangan ikuti yang seperti itu, karena itu tidak seturut firman gitu ya. Nah, ketika orang, mungkin mereka nggak kayak zaman-zaman yang paling awal ya, menyerang dengan kata-kata, tapi nggak teachable, nggak bisa, tidak punya hati yang mau diajar, nggak punya humble spirit, nggak punya roh yang memiliki hati, kerendahan hati untuk diajar. Nah, akhirnya kan menyimpang gitu ya. Nah, itu juga orang-orang yang kalau Roh Kudus ilhamkan ketika berbahasa roh kepada kita, berharap doa kita tepat sasaran dan membuat mereka dilepaskan gitu ya, karena itu juga merupakan beban kita nggak boleh lupakan mereka gitu ya. Dan ini juga saya masih uji ya,
sebetulnya ada di antara mereka sebetulnya pengen balik ke tempat kita gitu ya, tapi rada sungkan untuk mengajukan diri, dan saya tidak mau misalnya mengajak. Karena apa? Sepanjang kalau dia sampai betul-betul sadar jalannya salah dulu, baru dibenari lagi dari awal, bukan karena seperti diajak-ajak gitu ya. Nah, let's see, kita lihat saja nanti seperti apa gitu ya. Nah, jadi saya kasih tahu itu karena saya percaya Roh Kudus yang membuat saya ngerti itu. Jadi kalau kita berdoa berbahasa roh gitu ya, nanti sekali lagi saya digerakkan untuk mereka. Nah, dengan doa yang kita tidak bisa mengungkapkan rahasia, doakan, bayangkan wajah mereka supaya Tuhan lepaskan mereka, dan entah itu dari kekecewaan, entah dari kepahitan, akar pahit ya, sakit hati, supaya Tuhan menyatakan kasihnya kepada mereka. Karena sama seperti Ibu Susan dikatakan, kebangunan rohani itu dimulai dari doa. Kita itu menghubungi Tuhan itu lewat doa. Nah, jadi kalau kita berdoa, Tuhan punya pertimbangan untuk lakukan sesuatu dalam banyak hal, termasuk untuk mereka gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan sebagai tambahan, dan juga sebagai ingatan kepada kita supaya kita tidak menyimpan kekecewaan terhadap siapapun ya, apalagi sama Tuhan. Kita harus tahu diri, kita nggak punya dasar untuk kecewa sama Tuhan. Yang paling pantas kecewa itu adalah Tuhan sama kita. Tapi